Lagi wabarakatuh. Pembahasan kita tentang 10 tanda besar hari kiamat ini sudah sampai pada pembahasan Ya'juj Ma'juj ya. Betul? Dajjal sudah kita bahas, Nabi Isa sudah kita bahas, Ya'juj Ma'juj sudah kita bahas ya. Yang belum itu adalah 7 ke bawah. Nah, ini yang belum kita bahas. Soalnya malam ini kita bahas dan ini menjadi gambaran dari ending the game ya. In our life in human civilization in the last episode. Bahasa Inggrisnya ketularan sama Mas Afif nih. Baik, Ibu Flor, Mbak. Pernah kita bahas ini di sini? Belum kita bahas ya. Ibu Flor, Mbak. Ini ada satu berita terkait dengan bencana kataklismik ya. Nanti kita perdalam apa itu bencana kataklismik. Sebetulnya data ini sudah pernah saya baca tahun 2015. Pertengahan Agustus kalau tidak salah 2015. Di mana NASA pernah menyatakan bahwa ada satu benda langit yang sedang bergerak mengarah ke tata surya kita. Yang ternyata benda langit ini memiliki siklus yang konstan untuk datang ke tata surya kita sebagai tamu yang tak diundang. Namun ternyata efeknya dahsyat luar biasa, menimbulkan bencana-bencana yang kelasnya kataklismik, global. Sehingga efek buruknya bisa menimpa punahnya peradaban dalam jumlah besar. Reduksi populasi baik manusia ataupun binatang di muka bumi ini. Ada yang menyebutkan bahwa musnahnya dinosaurus ini adalah merupakan efek dari kedatangan benda langit ini. Nah, ternyata belakangan 2019 NASA kembali merilis dalam artikel yang dikirimkan oleh teman saya. Ya, karena teman saya ini memang selalu mengamati akhir zaman juga dan mengikuti bagaimana saya membahas tentang akhir zaman. Dia mengirimkan ini. Ustadz, coba dikaji ini. Nah, dalam artikel itu disebutkan bahwa NASA memprediksi akan adanya benturan antara meteor dengan atmosfer bumi pada tahun 2019. Sekali lagi, dalam artikel itu disebutkan NASA memprediksi akan adanya benturan antara meteor dengan atmosfer bumi pada tahun 2019 yang menjadi ancaman serius bagi planet bumi. Disebutkan juga bahwa benturan itu akan mengakibatkan suhu bumi memanas. Ya, hal ini akan memicu terjadinya kebakaran hutan dan terbentuknya awan debu tebal yang membuat bumi gelap selama 1 bulan. Nah, ini terkait dengan tadi tanda besar kiamat yang kedua, yaitu dakhan. Nah, ini munculnya kabut asap. Ini dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Ya. Kalau di dalam hadis riwayat Imam Muslim ini yang pertama. Kenapa saya memilih hadis Imam Ahmad? Karena peristiwa ini terjadi setelah peristiwa ini. Jadi sebelum munculnya asap kabut ini yang terjadi duluan. Ya. Betulkah ini yang terjadi duluan? Nah, bermula dari isu ini. Nah, 2015 tadi NASA memprediksi sesuatu benda langit yang ternyata datang mendekat ke bumi. Dan sekarang mereka benda langit ini semakin lama makin dekat ke bumi. Ya. Ada analisa yang berbeda antara Jepang dengan NASA. Kalau Jepang memprediksi bahwa benda langit ini lebih kecil dari bulan. Tapi dia gerak lurus beraturan dan dia pas menabrak bumi dan pecahannya itu pure menimpa bumi. Sehingga magma yang dikandungnya menutup bumi. Nah, peristiwa ini dalam persepsi asumsinya astronomi Jepang, para ahli astronom Jepang, itu tidak tersisa kehidupan di muka bumi. Berarti kiamat. Nah, tanda ini tidak bisa kita terima. Asumsi ini tidak bisa kita terima karena tidak landing dengan hadis Rasulullah, tidak cocok dengan hadis Rasulullah, tidak sesuai, tidak relevan. Nah, maka dari itu yang ternyata relevan justru pernyataan dari NASA bahwa benda langit ini tidak menabrak bumi. Ya, tidak menabrak bumi, tapi hanya sekedar lewat dalam jarak yang dekat. Sehingga efeknya besar walaupun hanya lewat. Nah, dan ukurannya, volumenya dari radiasi gelombang yang terpancar dan jumlah luas radiasinya ke bumi serta perubahan perluasannya itu bisa diketahui volume dari benda langit ini. Itu ternyata nyaris mendekati Jupiter. Dan kita tahu Jupiter ini 306 kali lebih besar dari bumi kan? Nah, benda langit itu saya gambarkan seperti ini. Artinya, berarti benda langit ini gravitasinya lebih besar dari bumi kan? Daya tariknya. Nah, inilah yang kemudian menimbulkan efek yang dahsyat luar biasa kepada bumi. Akibat pertama apa?
benda langit ini, bumi akan bergeser, tertarik oleh benda langit ini. Terjadilah polar shift. Ini yang mengakibatkan terjadinya The Day After Tomorrow, barangkali ya, dalam versi Hollywood. Ya. Nah, endingnya Amerika, di mana pada saat itu Amerika membeku tiba-tiba kan, dalam film itu ya, luar biasa, membeku tiba-tiba. Nah itu karena pergeseran kutub. Dan peristiwa ini logis apabila kita kaitkan dengan berubahnya Arab Saudi, yang tadinya gersang, gurun menjadi hijau berpadang rumput kan? Pernah kita lihat di sini? Pernah kan? Masih ingat? Masih lupa apa sudah ingat? Sudah lupa. Ya, nggak akan saya putar lagi. Lagi tidur paling itu, Pak. Oh, lagi tidur. Oke, saya putar lagi ya. Nah, ini yang terjadi ketika kita mendarat di Jeddah, perjalanan ke Mekah, ke Madinah, ya Wafilah. Sepanjang perjalanan kita ngobrol dengan supir, tapi bukan yang ini supirnya, ini yang lain, bukan saya. Bisa pernah mulai lihat? Ada terlihat gersangnya? Tidak ada. Padahal dulunya ini gersang, tandus luar biasa. Nah, kelihatan bekas-bekas tandusnya, tapi sudah hijau luar biasa. Satu itu, kemudian muncul sungai-sungai, ya, muncul sungai-sungai dan air-air keluar. Pertanyaannya, kok bisa air keluar dan sungai muncul? Ini contoh lain yang terjadi di Riyadh, Ibafillah. Air mancur, Tat. Ya, geser, air mancur dari bawah ya. Gak ada yang mandi di situ, Tat. Ya, Gak ada yang mandi di situ. pada takut yang mandi di sana. Ya, yang jago mandi pun takut melihat airnya kegedean masalahnya, kebanyakan. Ya. Nah, Alhamdulillah, kenapa ini terjadi? Karena tadi tersedot oleh benda langit. Karena benda langit tadi gravitasinya lebih besar, bumi ini tertarik oleh benda langit tadi. Tapi karena kekuatan bumi ini akumulatif dengan planet yang lain, maka bumi masih bertahan. Cuma dia berupaya untuk tidak bergeser. Maka upaya untuk mempertahankan diri, bumi itu membuat adanya gempa banyak terjadi. Dan prediksi memang 2019 bumi akan mengalami gempa 2.500 kali, Indonesia tuh. Dan akan banyak terjadi gunung meletus karena dia tertekan, tertarik keluar, terdorong keluar. Sebagai contoh, ketika kita angkat besi atau ketika kita tarik tambang, apakah seseorang ketika angkat besi atau tarik tambang wajahnya begini biasa? Enggak kan? Tapi yang tarik tambang apabila seimbang, apalagi angkat besi dan bebannya berat, wajahnya mengkerut kan? Begitu. Begitu pula bumi ketika mencoba mempertahankan diri. Ketika mengkerut ini biasanya jerawatnya makin gedean. Isinya keluar tertekan, maka pada keluar sumber airnya. Hatta di negara Arab sekalipun. Nah, ini proses yang menurut saya bisa kita jadikan sebagai fikul waqi', pemahaman kontekstual untuk memahami hadis Rasulullah SAW ini. Baik. Apalagi efek yang terjadi, apabila kita percepat. Nah, yang kedua adalah akan terjadi perpanjangan waktu. Ya. Jadi yang tadinya malam akan tambah panjang karena bergeseran itu memperpanjang jangkauan waktunya. Dan juga yang siang akan bertambah panjang. Ini ada hadis Rasulnya. Sayati alaikum lailun tulu kasarasati layarin. Ini dalam Sahih Muslim, Sanad Syekh Nawawi. Ya, kalau tidak salah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Akan datang pada kalian satu malam yang panjangnya sama dengan 3 malam. Ya. Dan adalah di malam pertama seseorang yang soleh, dia seperti biasa dia tahajud di sepertiga malam terakhir. Kemudian dia berzikir, lalu baca Quran. Biasanya nggak lebih dari 2 halaman, fajar terlihat dia azan. Saat itu dia sudah tahajud, sudah berzikir, sudah baca Quran, bahkan lebih dari 2 lembar, hampir 1 juz. Dia sambil melihat, kok fajar nggak keluar gitu. Kemana nih Mas Fajar? Iya, di miss call nggak diangkat, di WA kok nggak dicentang-centang gitu ya. Kemana nih Mas Fajar? Jangan-jangan aku kegasikan bangunnya. Dia tidur lagi. Ketika dia bangun kembali, hari masih gelap. Aduh, kok bisa kayak gini ya? Dia tidur lagi.
Yang ketiga kali setelah dia bangun ternyata dia dibangunkan oleh gundah gulananya manusia. Dan ketika bangun ternyata hari sudah terang. Allahu Akbar, aku belum salat subuh. Dari tadi aku tertidur nunggu salat subuh, tapi ternyata sekarang udah terang. Dan kaget, loh kok terangnya dari barat? Matahari terbit dari barat. Dan saya khawatir kita mengalami itu. Sudah siap mas? Jadi besok jadi nikah ya? Mana nih? Mumpung masih ada sempat mas. Iya. Ya, sebentar lagi kita akan begin over ini. Ya. Gak ada yang berani tat. Gak ada yang berani. Apa harus saya contohin dulu? Mumpung istri saya nggak ikut. Jangan bilang istri saya ya. Baik, nah kemudian disitulah nanti manusia akan merasakan apa yang Allah firmankan dalam surat Al-Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Di saat itu gempa banyak terjadi, gunung-gunung banyak meletus. Ya wa akhrajatil ardu asqala, bumi akan mengeluarkan isinya. Nah, yang tadi kita lihat itu bumi mengeluarkan isinya. Bahkan ada api yang keluar dari Yaman, ini sebagai tanda yang ke-10 jangan-jangan. Ya, tahrujunar fi qardi Aden. Tahsyurun nas minal masyriq ilal maghrib. Api keluar dari negeri Yaman. Menggiring manusia dari timur hingga ke barat, ya. Awalnya hanya satu petak saja, tapi makin lama makin meluas. Yang punya kebunnya pun aneh. Nah ini apinya kelihatan. Ya, lama kelamaan tanahnya kering terbakar lalu amblas, maka terlihatlah apinya bergejolak. Para sekalian, ini 10 tahun yang lalu kalau tidak salah. 2009 bukan, 2006 lah, 2006 2005. Ini saya dapatkan datanya seperti ini. Mengerikan sekali. Jadi sudah siap sebetulnya 10 tanda besar ini. Tinggal menunggu peluang peluit dari Allah kapan mereka muncul. Ya, luar biasa. Ini merupakan cara Allah mengakhiri dunia. Ya. Itu apa, Dat? Ini tanah yang mengering akibat terbakar oleh api tadi. Ya, jadi apinya terus jadi ingin melihat bagaimana sumber api tadi. Ya. Dan ini terus meluas. Ini pas di Aden, di tempat yang Rasulullah sebutkan. Takhrujun nar fi qari Aden, ya tahsyurun nas minal masyriq ilal maghrib. Akan keluar api dari lembah Aden, akan menggiring manusia dari timur ke barat. Api ini akan terus mengikuti manusia. Manusia bermalam, api pun bermalam. Kemana perginya manusia, api ini akan mengikutinya. Ini tanda yang ke-10. Subhanallah. Jadi sudah ada apinya. Apakah yang ini? Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kalau memang benar, subhanallah, betul-betul permainan akan segera berakhir. Harusnya ya udahlah, jangan serakah. Ada orang lain yang lebih baik. Udah, coba serahkan pada yang lebih baik dan lebih pantas ya. Ya maksudnya kalau sudah tidak diminati ya udah, jangan memaksakan diri. Bebannya akan makin berat. Loh, maksudnya kemana emang mas? Bukan ke itu, bukan. Semua kebetulan aja sama. Punten Mas Afif. Saya nggak ikut-ikut. Oh nggak ikut. Baik. Nah, apa lagi yang akan terjadi? Nah, kemudian bumi akan mengalami perubahan musim tadi, ya karena pergeseran kutub. Ya wafillah rahimakumullah, lupakah kita 2019 ini Australia mengalami panas yang luar biasa. Pertama kali dalam sejarah Australia mengalami musim panas. Baru kali ini, tahun ini Australia mengalami panas yang parah. Ya, laut-laut dangkal di Australia ini mengalami pendidihan. Laut dangkal mendidih. Akibatnya ikan-ikan pada mati. Ini udah matang mas, tinggal diambil dikasih bumbu. Ya luar biasa. Gimana Mas Afif? Lapar tat. Lapar. Baik, ini yang paling diuntungkan tukang pecel lele ini. Ya, sebetulnya sudah diberitakan oleh liputan dari Canberra, kemudian juga Kompas.com juga memberitakan ya iwafillah, dan ini sesuatu yang ajaib luar biasa. Ini qadarullah. Di saat Australia mendidih laut dangkalnya, justru air terjun Niagara itu membeku. Jadi bergeser begini. Jadi tidak meleset analisa the day after tomorrow. Kalau Amerika akan mengalami pembekuan tiba-tiba. Ini Anda membeku tiba-tiba. Jadi ada cuaca ekstrim terjadi, dan ini fakta empiris terjadinya polar shift tadi. Artinya bumi sudah mulai bergeser karena tertarik oleh benda langit ini. Ya. Kemudian apa lagi yang terjadi?
Nah, makin lama makin mendekat dan bumi ini lama-lama energinya, gelombang magnetik bumi, gelombang magnet bumi akan tertarik, bukan gelombang magnet. Kandungan magnetik bumi ini akan tersedot oleh benda langit ini. Ya. Dan inilah yang menjadi proses bumi kehilangan teknologi. Ya. Jadi kalau punya HP jangan terlalu mahal, Mas, nanti nggak kepake. Punya mobil jangan kebagusan, nanti nggak maju. Kita kembali nanti kepada ya itulah nah kayak gitu. Paling cuma mereknya aja diambil simpen di depan keretanya. Ya. Nah kemudian efek lainnya adalah bumi akan mengalami banyak gempa karena ingin mempertahankan dirinya. Iya, gunung-gunung pada meletus. Nah, ini sekali lagi ini merupakan pengamatan saya pribadi. Jika ternyata berbeda, mafi muskilah, silakan. Ya. Asalkan jangan sampai sikut menyikut sesama Ustaz akhir zaman. Ya. Selama ini bumi berotasi searah dengan jarum jam kan? Sana. Nah, muternya begini. Tapi ketika benda langit ini datang, maka bumi mengalami perlambatan dan berganti arah. Nah, pergantian arah ini pelan, lama-lama makin lama makin cepat seperti biasa. Nah, ini mengakibatkan akan terjadinya pergeseran kutub atau arah. Barat akan pindah ke timur dan timur pindah ke barat. Ini prosesnya. Ya. Jadi yang tadinya berputarnya ke sini, karena benda langit ini datang, maka arahnya jadi berbalik ke sana. Nah, ya, jadi barat nanti pindah ke timur, timur pindah ke barat. Ya. Kemudian proses ini akan berlangsung lama sampai benda langit tadi menjauh dari bumi dan mendekat ke matahari. Nah, ketika mendekat ke matahari, bumi kembali pada porosnya, utara kembali ke utara, selatan kembali ke selatan. Hanya posisi barat masih di timur dan timur masih di barat. Maka ketika matahari terbit seperti biasa, terlihatnya di barat apa di timur? Di barat. Fadalika hin, itulah hin. Dan jika hin ini sudah terjadi, maka pintu taubat sudah tertutup. Jadi kalau mau hijrah dari sekarang, Mas. Dan kalau mau nikah dari esok hari, Mas. Jangan dinanti-nanti, Mas. Sebentar lagi. Ya. Siap, Tat. Siap. Ngelirik Ikutan. saya nih. Mau Siap. ikutan kali ini ya? Siap besok, Tat. Oh, kita tunggu besok, bener ya? Kalau tidak berarti nanti kita skor dari MC-nya akhir zaman. Baik, maaf Mas Habib. Apaan, Tat? Oke, Alhamdulillah. Nah, ini peristiwa yang nampaknya sedang akan kita saksikan, Alhamdulillah. Baik. Nah, Alhamdulillah. Nah, ketika benda langit ini makin dekat ke matahari, bumi akan kembali mengalami matahari terbit dari timur. Nah, hanya hari demi hari berikutnya adalah hari-hari di mana Allah akan membuktikan tanda-tanda kebenaran ayat-ayatnya. Alhamdulillah. Nah, di saat itulah akan terjadi munculnya tanda-tanda yang lain. Nah, pertama, hin sudah terjadi. Kedua, benda langit ini makin lama makin dekat ke matahari, maka tidak kuat dia menahan panasnya matahari. Di saat itu retaknya makin kuat, lalu terjadilah ledakan. Nah, apakah ini suara yang dimaksudkan oleh Rasulullah di dalam hadis? Namun hadisnya lemah. Pernah mendengar apabila hari Jumat pertengahan Ramadan terjadi pada hari Jumat di bulan Ramadan, maka akan terjadi peristiwa ledakan dahsyat yang akan didengar oleh semua manusia di muka bumi. Pernah mendengar itu? Nah, barangkali ledakan itu dari hancurnya benda langit ini. Hancurnya benda langit ini. Nah, kemudian pecahannya akan menjadi meteor yang menghujani bumi. Nah, hujannya meteor inilah yang mengakibatkan bumi mengalami kebakaran dahsyat yang pada akhirnya memunculkan dakhan. Kenapa dakhannya bisa bertahan selama 40 hari 40 malam? Pertama, karena terlalu banyaknya asap kebakaran sehingga asapnya memenuhi bumi. Kemudian kedua, karena zatnya berbeda, tidak mudah bersenyawa dengan udara. Beda dengan asap pembakaran biasa. Karena kandungannya ini berbeda, karena berasal dari bumi, di luar bumi. Akibatnya apa? Asapnya ini lama untuk bereaksi dengan atmosfer kita, sehingga waktu yang dibutuhkan 40 hari 40 malam. Ini disebutkan Rasulullah SAW. Luar biasa. Hadis Rasulullah ini kalau kita pahami harus dengan pendekatan ilmiah. Ini pendekatan ilmiah untuk mendekati memahami hadis Rasul tadi. Ingat, ini bukan cocoklogi ya Bapak Ibu. Karena ada yang alergi dengan cocoklogi saya. Ini disebutnya cocoklogi. Ya terserah ya. Baik, Nah, pada saat itu perilaku umat manusia sudah bejat.
apa yang dikhawatirkan Rasulullah itu terjadi. Apa yang dikhawatirkan Rasulullah? Rasulullah pernah bersabda, "Inna akhwafakum ba'di indallah an ta'malu bi amali qaumil Lut." An ta'malu amala qaumil Lut. Sungguh yang paling aku takutkan nanti di hadapan Allah atas apa yang kamu lakukan adalah kalian melakukan apa yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut. Apa itu? LGBT, homoseksual. Ya, Allahu Akbar. Ibabillah rahmakumullah. Hari ini gimana? Sudah terjadi kan? Masya Allah. Bahkan suka banyak. Bahkan RUU-nya sudah rame. RUU P/KS, Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Sebetulnya itu pernah terjadi lama itu. 2015, 2016. Ya antara itulah, karena kenapa saya selalu ke angka 2015? Karena di tahun-tahun itulah saya mendapatkan data-data tersebut, dan saat itu saya sudah 3 tahun di Alatif. Ya, ini wafilah saya perlihatkan peristiwa yang pernah terjadi, dan ini pernah muncul di televisi. Entah Bapak Ibu Iwafilah masih ingat? Unggahan foto dan status di Facebook, foto-foto pernikahan ini beredar luas di media sosial. Namun, ini bukanlah pernikahan biasa. Pasangan mempelai keduanya adalah laki-laki. Salah satunya adalah pria berkeluarga negaraan asing. Pernikahan itu berlangsung di sebuah taman di Pulau Dewata dengan seorang pemangku di tengah-tengah mereka. Tampak juga orang tua mempelai memberi restu saat mempelai sungkem. Sontak, gambar pernikahan sesama jenis ini menuai kontroversi. Terang saja, mengingat di Indonesia belum ada aturan soal pernikahan sesama jenis dalam agama apapun dan di daerah manapun. Meski akun mengunggah foto tersebut kini telah dihapus, komentar pedas terus dilancarkan para netizen di fanpage tim mempelai maupun media lainnya. Meskipun sudah dihapus, tapi hal seperti ini yang kemudian mendapatkan kecaman dari netizen dan juga mungkin pulang Polres setempat juga tidak dibenarkan oleh Gubernur Bali misalnya. Tapi bagaimana mungkin lokasi yang juga cukup penting digunakan? Baik, intinya Bapak sekalian rahmati Allah, Iwafilah rahmakumullah. Ini adalah bentuk nyata pembuktian dari hadis. Baik, Iwafilah rahmakumullah. Nah, Rasulullah menegaskan bahwa apa yang dikhawatirkan itu terjadi ternyata. Ya, dan Rasulullah mengatakan sampai 3 kali, la'anallahu man amila amala qaumil Lut, la'anallahu man amila amala qaumil Lut, la'anallahu man amila amala qaumil Lut. Allah melaknat mereka yang melakukan perbuatan seperti perbuatan kaum